Carbon stock atau bursa karbon kini menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Bursa karbon adalah sistem yang memungkinkan perusahaan atau organisasi membeli atau menjual kredit karbon sebagai upaya dan komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Cara ini merupakan mekanisme untuk mengimbangi emisi gas rumah kaca dengan pengurangan emisi di suatu tempat, dan mendorong pengembangan proyek-proyek berkelanjutan yang mengurangi emisi. Teknologi pun menjadi bagian dari transformasi bursa karbon dan salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah teknologi drone. Penggunaan drone dalam bursa karbon dapat membantu mengumpulkan data yang akurat, memantau perubahan lingkungan, dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan data yang lebih baik dan pemantauan yang lebih efisien, perdagangan karbon dan proyek-proyek pelestarian karbon dapat menjadi lebih efektif dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga ekosistem yang penting untuk menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Inilah beberapa cara pemanfaatan drone dalam mendukung carbon stock, menurut Terra Drone. 1. Pemantauan hutan dan lahan. Drone dapat digunakan untuk survei dan pemantauan hutan serta lahan. Drone dapat mengumpulkan data tentang kesehatan hutan, deforestasi, dan perubahan tutupan lahan. Informasi yang diperoleh akan sangat penting bagi penghitungan jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan dan tanah, yang merupakan faktor penting dalam perdagangan karbon. 2. Pemantauan emisi karbon. Drone dapat dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi emisi karbon dioksida atau CO2, dan gas rumah kaca lainnya dari instalasi industri, kendaraan, atau sumber emisi lainnya. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengukur dan melaporkan emisi karbon dari berbagai sumber, yang relevan untuk perhitungan karbon dan pelaporan ke bursa karbon. 3. Pemantauan perubahan iklim. Drone bisa membantu memantau perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Drone dapat mengambil gambar dan data lainnya yang diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan iklim dan membantu dalam pengembangan kebijakan perubahan iklim. 4. Inventarisasi karbon. Drone bisa digunakan untuk mengukur jumlah karbon yang disimpan dalam hutan, lahan, dan sumber daya alam lainnya. Data inventarisasi karbon yang akurat sangat penting dalam skema perdagangan karbon dan proyek-proyek pelestarian karbon. 5. Pemantauan perubahan lahan. Drone dapat digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara berkala, seperti konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkotaan. Hal ini penting karena perubahan penggunaan lahan dapat berdampak pada emisi karbon dan siklus karbon. 6. Manajemen kebakaran hutan. Drone dapat digunakan untuk memantau kebakaran hutan dan membantu dalam operasi pemadamannya. Kebakaran hutan dapat menghasilkan emisi karbon yang signifikan, dan upaya pemadaman yang cepat dapat membantu mengurangi emisi tersebut. 7. Pengawasan proyek pelestarian karbon. Dalam proyek-proyek pelestarian karbon, drone dapat digunakan untuk memantau proyek dan memastikan bahwa praktik-praktik pelestarian karbon berjalan sesuai rencana. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa karbon yang tersimpan dalam proyek-proyek tersebut dikelola dengan baik. 8. Penanaman tanaman penyerap emisi karbon. Dengan menggunakan drone, penanaman dapat dilakukan lebih efisien karena dapat menjangkau hingga ke area-area yang sulit. Dengan demikian, produktivitas penanaman ini pun menjadi lebih besar. Salah satu jenis tanaman yang tepat untuk menyerap emisi karbon adalah bakau atau mangrove. Itulah cara-cara pemanfaatan drone dalam mendukung bursa karbon. Namun ada satu hal yang perlu diingat di sini, yaitu diperlukannya perizinan dan peraturan yang ketat. Operator drone juga harus mematuhi regulasi penerbangan sipil.